warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Laili, guru pendidikan agama Islam SD Negeri Bergas Kidul 3. Hari ini hari Kamis 19 Mei tahun 2022. Sebelum masuk ke materi, Bu Laili ingatkan jangan lupa mengisi presensi dulu ya. Linknya sudah Bu Laili siapkan sana. Nih linknya sudah Bu Laili persiapkan ya. Kalau linknya ini tidak bisa diklik, anak-anak nanti bisa mengopinya, kemudian mencari di Google, gitu ya. Terima kasih. Oke, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Yuk, marilah kita bersama-sama membaca 2 kalimat syahadat dan doa sebelum belajar. Dimulai dari basmalah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anakku yang solih dan solihah, masih ingatkah kalian dengan surat Al-Fil? Yuk, siapa yang masih ingat? Surat Al-Fil dipelajari di kelas berapa? Iya, betul sekali. Surat Al-Fil dipelajari di kelas 4 semester 2. Yuk, coba sekarang kita bersama-sama melafalkan atau membaca surat Al-Fil. Dimulai dari basmalah ya. Oke, yuk. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taru kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Sadaqallahul azim. Terima kasih. Nah, selanjutnya supaya anak-anak lebih bisa mencintai tanah airnya, supaya anak-anak lebih mengenal lagu-lagu nasional kita. Yuk, pembiasaan kali ini kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Siap ya? Kita mulai yuk. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara,
rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih. Alhamdulillah. Anakku, hari ini kita akan belajar Al-Quran surat At-Tin. Ya, apa yang akan kita pelajari? Nih, kompetensi dasarnya yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama, KD 3.1, memahami makna Al-Quran surat At-Tin dengan baik dan tartil. Yang kedua, KD 4.1.1, membaca Al-Quran surat At-Tin dengan tartil. Nah, adapun tujuan mempelajari kompetensi dasar ini adalah setelah melalui pembelajaran, peserta didik diharapkan 1. Dapat membiasakan diri membaca Al-Quran dengan tartil. Yang kedua, dapat menunjukkan sikap saling mengingatkan dalam kebajikan sebagai implementasi dari pemahaman Quran surat At-Tin. 3. Dapat memahami makna Quran surat At-Tin dengan baik. 4. Dapat mencontohkan bacaan Quran surat At-Tin dengan baik dan benar. 5. Dapat menirukan bacaan ayat per ayat Quran surat At-Tin dengan tartil. Yang keenam, dapat mengoreksi bacaan Quran At-Tin dengan memperhatikan kaidah tajwid dan makhorijul hurufnya. Dan yang ketujuh adalah dapat mencoba bacaan Quran At-Tin secara keseluruhan dengan tartil. Dapat membaca bacaan surat At-Tin secara keseluruhan dengan tartil, gitu ya. Selanjutnya, marilah kita amati dan menceritakan gambar berikut ini. Silakan anak-anak amati. Kira-kira pada gambar ini menceritakan tentang apa? Ayo. Di sini ada anak-anak laki-laki, ada anak-anak perempuan sedang membaca. Kira-kira apa ini? Di sini ada banyak sajadah. Berarti kira-kira kalau tidak di musola ya di masjid. Ada satu ustadznya. Nah, dari keseluruhan ini berarti kira-kira bisa disimpulkan bahwa pada gambar tersebut menceritakan tentang anak-anak sedang mengaji atau membaca Al-Quran. Ya, oke. Ya, ini yang akan kita pelajari. Pelajaran 1. Mari belajar Al-Quran surat At-Tin. Anakku yang solih dan solihah, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan Allah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, orang Islam yang membaca Al-Quran tergolong manusia yang beruntung dan istimewa. Mengapa bisa demikian ya? Karena Al-Quran adalah mukjizat terbesar dan teristimewa di antara mukjizat yang diterima oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, dari sekian banyak mukjizat yang diturunkan Allah kepada para rasulnya, Al-Quran inilah yang sampai kepada kita bahkan hingga hari kiamat nanti. Nah, semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang suka membaca Al-Quran
Al-Quran sehingga kita tergolong orang-orang yang beruntung dan istimewa. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, berkaitan dengan KD 4.1.1 yaitu tentang membaca surat At-Tin. Nah, di sini A. Membaca surat At-Tin. Membaca surat At-Tin atau membaca Al-Quran itu ada tata caranya. Bagaimana tata caranya? Tata caranya adalah dimulai dengan membaca isti'adzah. Apa itu bacaan isti'adzah? Ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu bacaan isti'adzah atau ta'awud. Dilanjutkan membaca basmalah. Bagaimana bunyinya bacaan basmalah? Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bagus. Nah, setelah membaca isti'adzah atau ta'awud dan basmalah, kemudian cermatilah dengan baik-baik tulisan Al-Quran itu. Diperhatikan huruf-hurufnya, diperhatikan tanda bacanya, sehingga dengan seperti itu kita insya Allah akan bisa membacanya sesuai dengan kaidah tajwid, dan ketika melafalkannya pun insya Allah sesuai dengan makharijul hurufnya. Ya, kenapa demikian? Karena kalau kita tidak memperhatikan panjang pendeknya, makharijul hurufnya dan lain sebagainya, dikhawatirkan akan bisa merubah arti dari Al-Quran itu sendiri. Selain itu, ketika membaca Al-Quran harus tartil. Apa toh tartil itu? Tartil artinya membaca sesuai dengan kata, tanda, dan barisnya. Dibaca dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Gitu ya. Nah, bagaimana dengan anakku di rumah ketika membaca Al-Quran? Insya Allah juga sudah berusaha, sudah menggunakan sesuai dengan kaidah tajwidnya, karena anak-anak kan sudah belajar di TPG ya. Nah, tentunya ketika belajar di TPG, belajar dengan ustadz-ustadzahnya, nanti ketika ada kekurangan, ada kesalahan yang kurang pas, nanti kan pasti diingatkan oleh ustadz atau ustadzahnya, gitu ya. Nah, nih supaya anak-anak terbiasa bisa membaca bacaan surat At-Tin dengan benar dan tartil, anak-anak bisa belajarnya dengan membiasakan mendengarkan dan menirukan bacaan-bacaan Al-Quran yang benar. Nah, di layar ini sudah boleh ditampilkan salah satu link YouTube. Anak-anak bisa membukanya seperti yang di depan tadi. Ini nggak bisa diklik ya, anak-anak bisa menulisnya dan langsung mencari di Google seperti itu. Nah, karena sekarang tidak bisa menayangkan, ayo kita bersama-sama baca surah At-Tin ya. Nanti Bu Laili yang membaca dulu, kemudian baru anak-anak menirukan. Paham ya? Oke, yuk siap-siap yuk. Ingat membaca, tarik nafas yang panjang, perhatikan huruf-hurufnya, tanda bacanya. Tidak boleh mencuri nafas di tengah jalan. Kalaupun nafasnya tidak kuat, nanti kita bisa mengulangi pada lafal sebelumnya, gitu ya. Oke, yuk kita mulai dari ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Yuk tirukan. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Ayat 1. Wattini wazzaitun. Ayat 2. Waturi sinin. Yuk. Ayat 3. Wahadzal baladil amin. Ayat 4. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yuk. Ayat 5. Tsumma radadnahu asfala safilin. Nah, nanti ayat 6 ini kan panjang. Kalau tidak kuat, nanti nafasnya tidak kuat, nanti kita berhenti pada lafaz ini, sholihat, gitu ya. Yuk, ayat 6. Illalladzina amanu wa amilus sholihat. Ulangi dari sini. Wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Yuk. Ayat 7. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Yuk. Ayat terakhir, ayat 8. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Ada satu tambahan, bagaimana bunyinya? Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Yuk. Tasdiq. Shadaqallahul azim. Terima kasih. Lah, anak-anak terus dilatih membaca surah At-Tin ini. Dengan terus berlatih, dengan terus memperhatikan huruf dan kaidah tajwidnya, terus mendengarkan bacaan-bacaan yang benar, insya Allah nanti anak-anak akan bisa membaca dengan benar. Dan insya Allah nanti secara nggak langsung dengan berulangnya terus membaca akan hafal dengan sendirinya, gitu ya. Anak-anak terus dilatih ya, karena nanti juga akan ada KD 4.1.3 titik 2 menghafal surah At-Tin ya. Nanti akan diambil nilainya juga tentang hafalannya ya. Jadi makanya mulai sekarang terus semangat untuk berlatih membaca surat At-Tin dan membiasakannya sehari-hari ya, supaya yang belum hafal cepat hafal, yang sudah hafal tidak lupa. Nah, seperti itu. Oke. Nah, setelah kita belajar membaca surah At-Tin, nah, pada diskusi kali ini Bu Laili akan meminta anak-anak yang pertama, carilah 4 bacaan tajwid, idhar qamariyah dan idgham syamsiyah yang terdapat dalam ayat 1 dan 3. Kenapa ini langsung Bu Laili tugaskan? Karena pelajaran ini ada pelajaran kelas 4 ya. Jadi coba masih ingat enggak pelajaran kelas 4 kemarin, gitu
ya. Nah, sambil mengulang yang kemarin, nanti di kelas 5 akan Bu Leli tambahkan, kita akan belajar bersama-sama materi baca tulis Al-Quran yang sesuai kelas 5 gitu ya. Karena ini di awal-awal pertemuan, maka Bu Leli masih ingin mengingatkan anak-anak di pelajaran kelas 4, yaitu tentang idhar qamariyah dan idgham syamsiyah. Dicari. Ayat 1 bunyinya wattini wazzaitun. Ini dilihat setelah al ada huruf ta, ada berharokat tasdid. Ini sama. Ini termasuk bacaan apa? Ayat 3-nya wahadzal baladil amin, sama-sama ada alnya, tapi setelahnya tidak ada harokat tasdid. Dan yang ayat 3 ini alnya dibaca jelas, wahadzal baladil amin. Beda dengan ayat 1 wattini wazzaitun, ya, alnya tidak kelihatan. Nah, silakan nanti didiskusikan dengan teman sekelompoknya. Ini ada bacaan apa? Ini ada bacaan apa? Ayat 1, yang ayat 3. Yang ini ada bacaan apa? Yang ini ada bacaan apa? Oke, gitu ya. Dikerjakan dengan teman satu kelompoknya. Silakan berdiskusi, disiapkan selembar kertasnya. Jangan lupa di atas ditulis nama anggotanya. Baru di bawahnya ditulis hasil diskusinya. Ya. Nah, nanti setelah anak-anak selesai mengerjakan, tugas yang selanjutnya adalah anak-anak mempresentasikan hasil diskusi di depan teman-teman. Nah, setiap satu kelompok nanti mewakilkan satu anggotanya untuk maju ke depan. Siapa yang didelegasikan untuk maju ke depan, yang membawa wakil dari kelompok kalian masing-masing, silakan dipersiapkan. Nanti pada waktunya biar langsung maju, orang udur-uduran gitu ya. Mempresentasikan hasil diskusi di depan teman-teman. Oke. Nah, kalau sudah selesai mempresentasikannya, selanjutnya lembar kerja anak-anak tadi yang selembar kertas dikumpulkan di meja guru. Sudah paham ya? Nah, sudah berada di penghujung waktu ya, sudah mau habis pelajaran hari ini. Anakku, setelah kalian menerima materi pelajaran, setelah anak-anak berlatih, setelah anak-anak juga melihat tulisan-tulisan bacaan surat At-Tin, okay? Setelah anak-anak apalagi mencari bacaan-bacaan. Nah, untuk pertemuan besok yang akan datang, kita masih akan membahas atau belajar bersama KD 3.1, yaitu memahami makna Al-Quran surat At-Tin dengan baik dan benar. Tadi belum keterangan tentang KD 3.1 baru sedikit, besok ditambah lagi. Ketiga nanti ditambah lagi sedikit. Nah, gitu ya. Jadi insya Allah nanti materi akan tersampaikan semua. Yang selanjutnya adalah 4.1.3. Nah, ini juga akan menunjukkan hafalan Quran surat At-Tin. Kita akan belajar ini juga. Bagaimana toh cara menghafal dengan mudah. Nah, kira-kira bagaimana? Gitu ya, sudah paham ya? Nah, alhamdulillah pertemuan hari ini sudah selesai. Semoga anak-anak bisa mengambil ilmu yang sudah kita pelajari bersama, dan semoga anak-anak mendapatkan ilmu yang bermanfaat.
Yuk, di akhir pertemuan ini kita bersama-sama membaca doa sesudah belajar dari basmalah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kurang lebihnya boleh minta maaf. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.